Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mami semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apakah di sini ada yang mau mulai ngajarin anaknya puasa? Kayak saya? Ikutin terus video ini ya. Semoga kita sukses ngajarin anak kita belajar puasa di Ramadan kali ini. Yes, bulan Ramadan itu bagi kita adalah sebuah bulan yang ditunggu-tunggu gitu ya. Selain kita akan mudik nih buat perantau, tapi ini juga adalah salah satu bulan yang challenging, yang kita ya pokoknya luar biasa lah bagi kita gitu ya. Nah, tentu saja sebagai umat Islam kita juga mau ngajarin anak kita dong untuk belajar puasa. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa tips untuk mulai mengajarkan anak kita yang masih balita untuk berpuasa. Nah, yang pertama adalah dengan sounding ya. Pokoknya aku kayaknya tak henti-hentinya sebagai ibu-ibu yang suka sounding gitu. Pokoknya apapun yang mau diterapkan ke anak, aku pasti sounding dulu, apapun itu. Jadi bagiku kesepakatan itu perlu, awareness itu perlu. Jadi perlu dikasih tahu dulu gitu ya. Apa itu puasa, kapan mulai puasanya, misalnya lagi lihat kalender, oh ini nanti bulan puasa gitu, atau ya pokoknya dengan awareness dulu, dikasih tahu dulu, di sounding dulu sama anaknya, misalnya dari sebulan sebelumnya, nanti bulan depan bulan puasa loh, bulan Ramadan, diceritain ke anak apa aja nih lakukan selama bulan Ramadan, terus apa itu puasa, terus kenapa kita harus puasa, kayak gitu-gitu. Yang pertama dengan awareness. Nah, cara menimbulkan awareness itu bisa juga dengan dari buku bacaan ya, salah satu metode yang paling efektif menurut kami gitu. Karena dengan buku bacaan itu kita mereka tuh bisa, pokoknya dengan buku bacaan, dengan buku cerita misalnya, itu sambil dibacain cerita itu mungkin akan lebih masuk ke anak. Oh, kayak gini ya puasa itu. Mungkin bisa dicarikan buku-buku referensi atau buku-buku cerita yang berhubungan dengan puasa. Yang ketiga, itu untuk yang poin yang kedua. Yang ketiga adalah dengan mulainya itu secara bertahap. Jadi ketika kita melatih anak kita untuk berpuasa, jangan langsung disuruh sehari full, atau jangan langsung dipaksa 30 harinya harus puasa langsung. Enggak. Kita mulai dari, kalau dari sarannya 3-4 jam dulu. Jadi kita kasih tahu yang namanya puasa itu, nah memang tidak boleh minum, tidak boleh makan. Kapan waktunya? Dari pagi atau dari subuh sampai dengan azan maghrib gitu ya. Itu konsep yang perlu kita tekankan dari awal. Tapi kita juga sampaikan, kamu kan masih latihan, boleh untuk pertama latihan kita mulai dari puasanya 3 jam dulu ya. Atau misalnya kalau nggak ngerti 3 jam, dari jam segini sampai jam segini, kasih tahu jamnya. Terus pelan-pelan dinaikin gitu ya. Misalnya hari ini dia berhasil, misalnya seminggu dia udah berhasil, ya terserah sih, misalnya 5 hari udah berhasil puasa 3 jam, bisa dinaikkan jadi puasa setengah hari, seperti itu. Atau misalnya di bulan ini atau di Ramadan kali ini mau setengah hari dulu, semuanya ya boleh-boleh aja. Bisa di evaluasi setiap harinya dan disepakatin lagi sama anaknya, besok mau puasanya berapa lama gitu ya. Jadi jangan sifatnya tuh top down gitu loh, kayak yang ini ya besok kamu harus sudah ini ya, jangan kayak gitu. Jadi sifatnya adalah kesepakatan antara kita dengan anak. Nah, ketika kesepakatan yang udah kita buat, kita sama anak itu sama-sama berusaha untuk comply dengan kesepakatan itu, komit dengan kesepakatan itu gitu. Terus selanjutnya adalah dengan memberikan reward. Ketika dia berhasil mencapai targetnya, atau ketika dia berhasil melewati dari targetnya, itu berikanlah reward gitu ya. Tapi jangan sampai reward yang kita berikan ini jadi kayak kalau kamu puasa kamu dapat ini gitu, jangan gitu. Tapi lebih kepada kita tekankan ke anak ini penghargaan gitu. Jadi puasa itu memang kewajiban umat Islam. Ketika kita melakukannya, yang akan ngasih kita reward itulah adalah Allah. Tapi ini adalah bentuk menghargai ibu atau ayah, karena ibu dan ayah bangga kamu sudah bisa melewati tahapan ini, kayak gitu. Jadi jangan kita
biasakan dia melakukan itu untuk dapat reward, nanti justru konsepnya akan berubah gitu. Jadi konsepnya dia puasa untuk dapat reward itu, tapi ya bisa-bisa yang kita komunikasikan lah sama anak kalau reward ini diberikan sebagai bentuk penghargaan aja, tapi yang kita kejar waktu puasa itu bukan reward ini, kayak gitu loh. Dan ya kalau misalnya untuk dapat reward, kalau menurutku ya misalnya sekarang kita tetapkan targetnya segini, ketika dia bisa melebihi targetnya boleh kita kasih reward, terus ya kita harus naikin lagi. Kalau misalnya dia besok mencapai hal yang sama, ya berarti kan tidak perlu diberi reward, kan itu sudah hal yang biasa kemarin, kayak gitulah. Mungkin bisa dinaikin targetnya atau disepakatin lah seperti apa dengan anak. Terus mungkin itu aja. Boleh share deh bagi mami semua yang lagi proses untuk melatih anaknya berpuasa, boleh share di bawah cerita-ceritanya atau tips-tipsnya. Kalau dari aku tipsnya baru itu aja. Bisa juga mungkin dengan yang paling terakhir adalah dengan memberikan teladan atau contoh yang baik gitu ya. Dengan menunjukkan, dengan memberitahu, oh sekarang ini mama sama papa lagi puasa, mama sama papa nggak boleh minum, mama sama papa nggak makan, kayak gitu. Jadi ya memberikan teladan yang baik. Terus oh ya, satu lagi kelupaan, tipsnya adalah dengan melibatkan anak di setiap proses berpuasa itu. Misalnya malamnya kita kasih tahu nih, nak, kalau orang puasa itu jam 4 pagi itu dia makan sahur loh namanya. Besok dia mau makan sahur nggak gitu. Sepakatin, oke, nanti mama bangunin ya pas jam sahur. Bangunin aja. Kalau memang udah sepakat dibangunin, bangunin aja. Tapi jangan dipaksa. Tapi kalau misalnya ketika dibangunin dia nggak mau, besok paginya evaluasi lagi ketika dia udah bangun. Mama bangunin loh tadi, tapi ada yang nggak mau bangun gitu ya. Nanti malam bangun ya, bikin kesepakatan baru lagi. Kalau masalah sahur itu kan emang paling susah ya. Terus juga libatkan anak ya dalam siap-siap takjil gitu ya, dalam bikin sajian Ramadan atau mau beli beli takjil keluar gitu. Jadi libatkan anak di proses itu. Terus juga kalau bisa berbuka puasanya bersama-sama. Jadi kayak oh dapat momennya, oh ini ya makan sama-sama ya, nunggu azan maghrib, nunggu beduk gitu. Jadi ya libatkan anak dalam semua prosesnya, termasuk juga mungkin bisa diajak ke masjid untuk sholat tarawih seperti itu. Jadi dilibatkan anak dari step by step proses yang dilakukan selama bulan Ramadan atau hal-hal yang dilakukan selama bulan Ramadan yang tidak dilakukan di bulan-bulan lainnya. Itu aja dari aku. Boleh share di bawah ya mam, kalau apa aja nih tips dan triknya. Monggo saling berbagi di sini, dan semoga kita semua sukses untuk mulai mengenalkan puasa ke anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berpuasa.